Nah, ternyata teman-teman, di dalam Alkitab juga mengajarkan kita untuk memanage waktu dengan baik loh. Jika penasaran, tonton video ini sampai habis. Kita akan belajar 3 tips untuk memanage waktu dengan baik sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sekode yang mata kau balas senyum mari manis mati. Dan kalau boleh dengko boleh yang itu siapa punya di saat kasih kode mata jatuh kena di hati dengko sama disko. Shalom teman-teman. Kalian pernah gak sih ngerasa waktu 24 jam itu kurang? Atau waktu 24 jam itu gak bisa kita gunakan secara maksimal? Banyak hal yang gak bisa kita lakukan dan merasa kalau waktu 24 jam itu kurang. Atau mungkin kita pernah berpikir kita gak punya waktu untuk berdoa, kita gak punya waktu untuk baca Alkitab. Tapi ternyata saat dilihat di screen time Instagramnya, bisa saja dia menonton atau scroll sosmed Instagramnya itu selama 5 jam dalam sehari. Kira-kira hal tersebut terjadi karena apa ya? Jika teman-teman pernah ngalamin hal yang sama, itu bukan karena waktunya yang kurang atau waktu 24 jam itu yang semakin hari semakin berkurang, tetapi kita yang tidak pintar dalam memanage waktu kita yang tidak bijak dalam memanage waktu kita. Nah, ternyata teman-teman, di dalam Alkitab juga mengajarkan kita untuk memanage waktu dengan baik loh. Jika penasaran, tonton video ini sampai habis. Kita akan belajar 3 tips untuk memanage waktu dengan baik sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai 16, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, dia menyatakan demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kitab Efesus ini adalah kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Efesus saat itu. Nah, ayat yang ke-15 dan 16 ini masuk dalam perikop hidup sebagai anak-anak terang. Nah, ternyata teman-teman, bagaimana cara kita memanage waktu atau mempergunakan waktu kita dengan baik itu juga adalah menjadi sebuah identitas kita yang menandakan kita bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Maka saat kita memang mempergunakan waktu kita habis dari pagi sampai malam, kita bekerja, kita kuliah, kita mengerjakan tugas dan lain sebagainya, tetapi kita tidak punya waktu kepada Tuhan, kita nggak punya waktu untuk Tuhan, maka itu sebenarnya sama aja dengan hal yang sia-sia yang kita lakukan. Karena apa? Dia lanjutin di ayat yang ke-17 begini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Maka Rasul Paulus kembali mengingatkan kita untuk pergunakanlah waktu itu dengan bijak dan pergunakanlah waktu itu untuk mengetahui dan mengenal apa kehendak Tuhan sebenarnya di dalam kehidupan kita. Jadi 3 tips praktis yang bisa kita lakukan untuk memanage waktu kita, untuk mempergunakan waktu kita dengan bijak adalah yang pertama, prioritaskan kegiatan yang ingin kita lakukan. Kebanyakan kita melakukan hal-hal yang sebenarnya bukan prioritas, tapi kita menghabiskan banyak waktu untuk hal tersebut. Yang kedua adalah jangan banyak membuang waktu untuk hal-hal yang gak berguna. Contohnya scroll TikTok terlalu lama, rebahan terlalu lama, dan lain sebagainya. Dan tips yang ketiga adalah siapkan waktu untuk Tuhan. Nah, kadang kita terlalu fokus untuk kegiatan kita sehari-hari hingga kita lupa untuk menyiapkan waktu kita untuk Tuhan. Kadang kita berpikir untuk menyisakannya saja. Nanti kalau saya pulang dari sebelum saya tidur, di situ saya akan berdoa dan baca Alkitab. Itu juga sebuah kesalahan teman-teman. Kita hanya menyisakan waktu sedikit kepada Tuhan. Ya, kalau semisalnya kita menyiapkan waktu kita untuk berkumpul dengan teman-teman, kita udah merencanakan hal itu jauh-jauh hari, tetapi untuk Tuhan kita hanya menyisakan waktu saja. Apakah teman-teman kita lebih tinggi daripada Tuhan? Tidak. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan waktu khusus untuk Tuhan, bukan menyisakan waktu untuk Dia. Waktu itu adalah berkat Tuhan untuk kita, teman-teman. Jadi, saat kita tidak memanage waktu kita dengan baik, saat kita tidak mempergunakan waktu kita dengan bijak, itu sama aja dengan kita menyia-nyiakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi saat kita memanage waktu itu dengan baik, saat kita menghargai waktu itu dengan baik, itu sama dengan kita menghargai berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mulai hari ini, jangan menunggu waktu senggang untuk datang kepada Tuhan. Jangan menunggu ada waktu dulu,
Karena sebenarnya waktu itu selalu ada, cuman kita saja yang tidak mempergunakannya dengan baik. So, mulai dari sekarang mari kita mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita pergunakan waktu kita dengan bijak. Tidak hanya dengan hal-hal yang hal-hal yang membuat kita senang saja, tetapi mari kita cari apa hal yang bisa menyenangkan Tuhan juga. Karena bagaimanapun waktu itu adalah berkat daripada Tuhan. Jadi teman-teman, sekian video kita untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.